Terpujilah wahai Engkau, Ibu Bapa Guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Selamat Hari Guru. Video ini didedikasikan untuk pengabdi garis terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Tahukah kalian bagaimana perjuangan para pendidik kita dari masa ke masa dalam memerdekakan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan? Dan bagaimanakah perjuangan para guru yang mendobrak segala tantangan pendidikan dari pengaruh penjajahan, perubahan budaya, bahkan kepanikan global yang berpengaruh besar terhadap cara menyampaikan pengetahuan? Simak video ini sampai selesai. Menilik sejarah perjuangan bangsa, pergerakan guru dimulai dengan pembentukan organisasi pendidik yang bernama Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHB pada tahun 1912 di masa kolonial. Terbentuknya organisasi ini dikarenakan semangat membebaskan rakyat Indonesia dari kebodohan di tengah segala keterbatasan dan belenggu penjajahan. Karena pada saat itu, semua sistem pemerintahan diatur oleh Belanda dari segi politik, sosial, budaya, hingga pendidikan. Pembelajaran pada masa itu menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran, serta muatan kurikulumnya pun berbasis budaya Barat. Pada tahun 1932, nama Persatuan Guru Hindia Belanda diubah menjadi Persatuan Guru Indonesia atau PGI, yang merupakan titik awal munculnya penanaman nilai-nilai kebangsaan dalam pendidikan yang diperjuangkan oleh para guru. Pergantian nama ini ternyata membuat pihak Belanda merasa geram. Pasalnya, nama Indonesia sangat dibenci oleh pemerintah kolonial. Bentuk perjuangan guru pribumi pada masa itu adalah menentang sistem pembelajaran yang berbudaya barat dengan cara mendirikan sekolah dan membentuk organisasi kecil di bawah naungan PGI. Aktivitas PGI benar-benar terhenti pada saat masa penjajahan Jepang. Penyebabnya yaitu saat Jepang menjajah Indonesia, segala aktivitas organisasi dilarang. Saat itu, guru diberi pelatihan oleh Jepang untuk mempelajari ideologi Hakko Ichiu yang tujuannya untuk menanamkan kecintaan terhadap nilai-nilai pada kekaisaran Jepang. Tentunya, ini merupakan titik perjuangan yang sangat berat bagi para guru dan terpaksa mencari jalan lain untuk dapat berjuang dengan masuk dalam organisasi yang dibuat oleh Jepang. Namun, satu hal yang perlu diperhatikan pada masa penjajahan Jepang adalah orang-orang Jepang sangat memahami bahwa sumber kemajuan dan kekuatan suatu bangsa adalah pendidikan. Seiring berjalannya waktu, hingga setelah diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, para guru kembali disatukan dalam Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI pada tanggal 25 November tahun 1945. Perjuangan pasca kemerdekaan ini dimulai dengan pemberantasan buta huruf. Karena pada saat itu, 90% orang Indonesia tidak bisa membaca dan menulis. Pada era Orde Baru hingga Reformasi, sistem pendidikan mulai dipulihkan. Pembelajaran di sekolah berfokus pada penanaman nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi dasar ideologi kebangsaan. Hingga saat ini, bermunculan metode pembelajaran yang variatif seiring berkembangnya modernisasi. Hal tersebut memicu tantangan baru untuk para guru.
yaitu menyesuaikan sistem pembelajaran yang identik dengan penggunaan teknologi. Sampai pada saat terciptanya sejarah baru di dunia yang ditandai dengan munculnya pandemi pada tahun 2019. Semua aktivitas bertatap muka diberhentikan, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah. Jika ada yang bertanya, apa yang dilakukan oleh para guru dalam mempertahankan prinsip mencerdaskan kehidupan bangsa pada saat pandemi? Jawabannya adalah sebagai berikut. Aja aku mau tanya nih. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kamu bilang bahwa di kutub itu menjadi kutub esnya mencair. Mengapa terjadi cairan kutub es? Karena lapisan ozon di bumi itu menipis karena terjadinya global warming. Anak-anak, 1 menit lagi akan kita mulai, dan silahkan bisa dijelaskan. Nah, sebenarnya di materi inilah nanti kalau kita masuk itu praktikum, kita buat sayatan melintang dari daun. Kenakan masker, jaga jarak, duduk antar jamaah di dalam saf itu 1 meter jarak antar satu orang dengan orang yang lain. Itu taati itu. Masih semangat ya? Nah, baik. Pagi ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi bersama Ibu di channel Kelas Kimia. Baik, jumpa lagi di channel saya Berbagi Matematika. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bu Eza. Hari ini kita akan membahas sistem persamaan linear 3 variabel. Di video kali ini, Ibu akan membahas mengenai cerita fantasi. Nah, materi di dalam sesi ini kita mulai dari pemberontakan PKI Madiun. Berjumpa kembali dengan Ibu di pembelajaran. Sana, namun banyak juga